Oke, halo, selamat sore teman-teman. Jumpa lagi masih di channel Tanam di Rumah. Nah, sebelumnya jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe ya, untuk subscribe channel ini supaya bisa mengikuti sharing saya seputar menanam ya, kegiatan hobi menanam saya di rumah, khususnya untuk tanaman jambu ya. Nah, kali ini kita akan bikin video bagaimana cara melakukan sambung pucuk pada tanaman jambu. Di sebelumnya sudah banyak videonya di channel ini cara menyambung. Cuma di sini akan saya buatkan lagi supaya teman-teman semakin banyak referensinya. Oke, pertama yang perlu kita siapkan adalah batang bawah. Nah, batang bawah ini bisa berasal dari seedling ya. Kalau ini seedling tumbuh dari biji, atau bisa juga dari setekan maupun cangkok ya. Nah, kalau ini kebetulan ini adalah seedling dari dulu itu dari biji madu dali hijau, dari biji madu dali hijau. Dan jika kita mengharapkan buah dari bibit ini akan sangat lama teman-teman. Kalau dari biji ini akan sangat lama sekali, bertahun-tahun, dan itu pun nanti buahnya juga belum tentu buahnya nanti nggak akan sama dengan induknya. Jadi dia akan menjadi individu baru dan buahnya itu belum tentu enak ya. Beruntung kalau kita dapat buah yang enak, tapi kebanyakan itu buahnya nanti nggak enak ya. Bahan-bahan dan alat yang perlu kita siapkan antara lain, pertama adalah batang bawah ya, yang kedua adalah gunting tanaman untuk membantu motong nanti, terus pisau, selanjutnya plastik. Ini plastik es ya, plastik es yang sudah saya potong-potong sebelumnya, saya potong-potong gini. Lalu spidol permanen ya, untuk nanti nulis tagnya. Dan selanjutnya yang terakhir adalah entres. Kita cari entresnya dulu. Selanjutnya kita bisa pilihkan entres ya. Untuk entres kita ambil dari pohon yang dengan bibit yang lebih unggul atau dengan jenis yang kita inginkan. Di sini saya akan mengambil dari jenis apel merah. Kita potong di sini. Oke. Nah, kita sudah dapat entresnya ya teman-teman. Ini entresnya dari jambu apel, dan ini dulu dari seedling jambu madu dali hijau. Oke, jadi tujuannya seperti itu. Entres ini tadi kita ambil dari pohon yang sudah jelas bagus ya, sudah pernah kita lihat sendiri buahnya, jadi kita yakin pohon ini produktif, bagus, dan layak untuk ditanam atau disambungkan. Karena kan harapan kita dalam menyambung itu kan memang mendapatkan jenis jambu yang lebih unggul atau dengan kualitas yang lebih baik atau dengan jenis yang kita inginkan ya. Oke, biar tidak terlalu lama kita langsung mulai aja teman-teman. Nah, ini kita cari, tadi kita asal motong aja sih, kira-kira aja. Ini kita cari ukuran ini ya, batang yang sepadan ya, kita nanti potong di situ yang di sini. Jadi kira-kira sebenarnya ini agak terlalu tinggi, tapi enggak apa-apa, kita potong di sini. Nah, oh iya, pastikan ini teman-teman jangan di skip ya videonya, pastikan disimak. Walaupun ini nanti agak panjang nggak apa-apa, yang penting teman-teman bisa benar-benar paham nantinya. Oh, di sini masih bisa. Oke, situ kita potong di situ, terus kita bersihkan dulu daunnya. Nah, pisaunya usahakan yang tajam ya teman-teman, karena biasanya nanti pada proses waktu membelah itu, kalau bagi teman-teman yang belum terbiasa, nanti akan pecah ininya, batangnya. Tapi kalau teman-teman sudah terbiasa, ini enggak terlalu tajam pun enggak apa-apa sih, bisa dikondisikan. Kita potong dulu entresnya di sini. Iya, sama, kita bersihkan dulu. Nah, kita buang aja daunnya. Nah, di sini kan cocok kan, masih bisa dikurangin lagi di sini. Oke, nah selanjutnya kita sudah punya batang bawah dan entres ya, yang bisa mulai kita sambungkan. Kita taruh dulu sini. Nah, untuk ini entres ini kita bisa belah tengahnya teman-teman. Maaf, ini karena pakai GoPro jadi saya nggak bisa ngezoom ya seperti ini. Nanti kita belah tengahnya.
kita belah tengahnya. Nah ini proses ini hati-hati agar tangan teman-teman nggak keiris ya, nggak kena pisau, dan pisaunya pastikan tajam, karena kalau nggak tajam ini pecah nanti teman-teman kalau nggak biasa. Nah seperti ini ya, belah tengahnya seperti ini. Nah cukup sekitar 1,5 cm saja, dan ini entresnya di sini ya, jangan lupa balik jangan lupa balik, ini yang bawah ya, kita runcikan. Nah di sini peran pisau yang tajam itu penting sekali di sini, karena kalau pisaunya nggak tajam ya kayak ini nggak terlalu tajam, ini kita perlu waktu berkali-kali ngiris. Dan kalau kita irisnya itu berkali-kali itu kadang akan irisannya itu nggak bisa rata ya teman-teman, karena faktor ratanya ini nanti akan menentukan keberhasilan. Kalau sambungannya nggak rata ya peluang gagalnya semakin besar. Nah seperti ini ya, seperti ini. Lalu langsung aja kita biar kelihatan ganti tangan, tancapkan di sini. Nah seperti ini. Nah posisinya kalau jambu itu gampang ya, jadi teman-teman bisa asal aja biasanya berhasil sih, di tengah atau bisa di tengah atau di pinggir seperti ini. Kalau jambu itu biasanya tetap bisa hidup ya kalau masih muda seperti ini. Oke, selanjutnya kita buang dulu, kita kurangi. Oke, selanjutnya kita siapkan tadi plastik es tadi yang sudah kita siapkan tadi ya teman-teman. Nah ini untuk mengikat, maaf plastiknya agak lecek karena tadi sisa ya, ini ambil sisa dari dalam. Kita tarik dikit gini biar dia bisa mengikat dengan sempurna. Nah ini yang bagian lilitan, bagian sambungannya agak kencang ya, biar dia mengikat sempurna. Nah seperti ini agak kencang biar mengikat sempurna. Atau kalau teman-teman masih ragu teman-teman bisa, kalau saya seperti ini kadang bisa, kalau ragu bisa ditali gini. Nah gini juga nggak apa-apa, tergantung keyakinan teman-teman aja. Kalau di lilit, sekedar dililit sudah kuat ya nggak apa-apa, tapi kalau belum yakin ya tambahin lilitannya kayak tadi, atau menyesuaikan saja ya. Ini lalu kita lilit ke atas seperti ini sampai full ya. Nah sisakan di atas sedikit seperti ini. Nah ini buat kita putar aja 2 atau 3 kali, lalu kita ikatkan. Sorry, lepas. Ini udah mau maghrib ya teman-teman, maaf kesorean tadi bikin videonya. Ya set gini, kita ikat sekali lagi biar dia nggak lepas. Cukup seperti ini aja teman-teman. Ya cukup seperti ini aja. Nah di sisanya ini kita sisakan dikit plastiknya ini nanti untuk memberi catatan, atau kita beli tag di sini. Kita beli tag ini tadi tanggal berapa tadi. Oh kita beli tag jenisnya dulu ya teman-teman. Ini jenis yang kita sambungkan jambu apel merah. Terus tanggalnya ini nanti juga membantu kita untuk mengecek ya. Ini tanggal berapa ya tadi? 15 ya. 16 ding, sorry 16. Enggak kebaca. 16 bulan 9 tahun 2003.
itu. Ini nanti membantu kita untuk mengontrol sudah berapa lama sih sambungan kita lakukan dan untuk mengontrol perkembangannya. Nah seperti ini aja cukup, kita selesai teman-teman. Dan ini nanti jika berhasil usia sekitar 2 minggu itu sudah tumbuh tunas ya, tumbuh tunas, dan nanti sambungannya juga dia akan mulai nempel ya, mulai menyatu, tapi masih belum bisa dibuka. Nanti dibuka sambungannya kalau tunasnya itu umurnya mungkin kira-kira sudah 1,5 bulan lah kalau saya biasanya, atau tunasnya itu sudah menyembul agak besar gitu baru saya buka. Tapi kadang ada juga yang kelupaan sampai besar itu enggak saya buka, ininya luka ya, ininya luka teman-teman. Nah dengan disambung seperti ini nanti akan lebih cepat berbuah. Kira-kira umur 1 tahun sudah bisa belajar berbunga ya. Kira-kira umur 1 tahun sudah mulai bisa belajar berbunga. Ada yang lebih lama, tergantung juga dari kualitas bibitnya ya, dan kualitas entresnya. Oke, kita tunjukkan dulu hasilnya yang sudah jadi ya teman-teman. Nah ini yang sudah jadi, ini usianya kira-kira belum ada 3 mingguan sini, tapi ini bongsor banget, nggak tahu ini MDH ya, ini bongsor banget, nggak tahu ini entresnya bagus ini. Di sebelahnya ini malah mati ya, kayaknya mati. Yang ini juga baru mau muncul, ini baru mau muncul, itu jambu apa baru mau muncul kecil. Tapi yang ini cepat sekali kemarin pertumbuhannya ya, ini umur sekitar 3 minggu. Kalau yang ini baru semingguan lah ya, yang ini baru semingguan. Nah ini yang udah umur sekitar 1 tahun ya, ini bekas sambungannya. Dan di umur 1 tahun ini dia sudah berbunga ya, sudah berbunga, sudah belajar berbunga. Nah ini kalau dari biji pasti akan lebih lama, bertahun-tahun dia belum berbuah, tapi ini 1 tahun aja dia udah mau untuk belajar berbunga. Nah, ini kemarin lumayan banyak bunganya, gelombolannya gitu, tapi ya karena bunga pertama dan pohonnya masih kecil, di polybag aja, jadi dia rontok ya, tinggal sisa 2 itu. Nah ini juga ada, ini Green Giant, ini umurnya udah lumayan lama, ini kira-kira ya 6 bulan 7 bulan ini. Cuma ini kemarin kurang buka ikatannya itu telat ya, jadi dia ini bekasnya ada kan, tinggal melilit lilitannya itu lupa dibuka, terselip di tengah-tengah. Ini Green Giant. Nah ini juga usia sekitar 6-7 bulan ya, Peking Kong. Ini agak lambat, ini kecil karena apa, karena polybagnya ini tetap dikecil. Jadi tipnya buat teman-teman, kalau sudah sambungannya itu hidup, itu segera pindah di polybag yang lebih besar dan lakukan pemupukan. Nanti pasti cepat sekali pertumbuhannya seperti ini. Ini begitu dipindah di sini, ini cepat sekali ini. Begitu dipindah di sini cepat sekali. Dan nanti begitu misal segini, ini harusnya udah dipindah lagi di polybag atau di planter bag lebih besar. Pindah dengan secara bertahap agar pertumbuhannya semakin cepat ya. Nah ini kan sudah, ini sambungannya, bekas sambungannya. Nah, oke, begitu aja teman-teman cara melakukan sambung pucuk, dan cukup mudah, sangat mudah. Dan untuk teman-teman yang baru belajar, semoga video ini membantu. Jangan takut gagal ya, jangan takut gagal, lakukan saja. Nanti seiring dengan waktu, jikapun kita sering gagal, nanti lama-lama juga pasti akan menemukan cara yang pas untuk kita, dan pasti nanti teman-teman juga akan terbiasa dan berhasil dengan setiap sambungannya. Walaupun ada yang gagal, biasa, ada yang gagal biasa. Saya pun di sini juga sering juga, banyak juga yang gagal, biasa ya. Yang penting jangan menyerah dan tetap semangat dalam belajar ya teman-teman. Oke, tetap berkarya, tetap semangat menanam. Sampai jumpa lagi nanti di video selanjutnya.